Oke, kita masuk ke dalam bagian terakhir dari partial equilibrium case. Jika pada dua video sebelumnya kita sudah membahas kondisi jangka panjang, pembuktian zero economic profit atau long run competitive equilibrium, dan di video selanjutnya sudah dibahas kondisi kalau seandainya dia itu dalam short run, tetapi mendapatkan positive economic profit karena capital yang digunakan itu lebih sedikit daripada capital di jangka panjang, tetapi itu bukan kombinasi yang meminimumkan biaya. Nah, pada saat ini saya akan mencoba melakukan simulasi ketika capital di jangka pendek yang digunakan itu lebih banyak daripada jangka panjang, bukan lebih sedikit. Ya, taruhlah capital yang digunakan itu lebih besar 44% ya, daripada capital di jangka panjang. Berarti ya, capitalnya itu akan menjadi sebesar 1,44 dikali 25. Hasilnya adalah 36. Ya. Jadi kan capital yang optimum itu sebesar 25. Nah, di sini kasusnya saya ubah capital itu jadi lebih banyak 44% atau menjadi 36. Sehingga outputnya pasti lebih tinggi daripada output di jangka panjang seperti itu. Kalau di jangka panjang outputnya 100, berarti ini outputnya di atas 100. Kita cek aja. Ya, kan fungsi produksinya adalah K 0,5 dikalikan L pangkat 0,5. Oke, berarti output masing-masing perusahaan itu sama dengan ini kan 6, ini 20 ya. 20 kali 6 hasilnya adalah 120. Nah, terbukti ya bahwa outputnya itu di atas 100 atau lebih besar daripada di jangka panjang. Nah, lalu kita masuk ke soal yang B ya, mencari short run marginal cost. Nah, tadi kita udah tahu ya short run marginal cost itu formatnya seperti apa. Ini ya, kalau teman-teman lupa ya, short run marginal cost-nya itu sebesar, formatnya itu adalah ini, 2WQX dikali K pangkat min 1, seperti itu. Jadi kita tinggal masukin aja angka-angkanya ke situ. Oke. Kita tahu bahwa wage-nya itu adalah 16, X-nya jadi 120, capital-nya itu 36, pangkat min 1. Maka nanti bakal dapat ya harga untuk barang X itu adalah 106,67. Nah, jadi gara-gara outputnya lebih banyak, nah harga equilibriumnya lebih kecil daripada di jangka panjang seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan jumlah produsennya? Ya. Nah, saya mau pakai cara yang sama kayak di video sebelumnya, meskipun caranya lebih ribet, tapi nggak apa-apa. Maksudnya saya ganti-ganti aja caranya. Intinya untuk mengerjakan yang C, kan tadi A sama B itu mencari kuantitas untuk masing-masing perusahaan sama harga per unit ya. Harga itu kan baik kalau di PCM, baik di perusahaan sama pasar sama aja ya. Nah, untuk yang C itu kan mencari jumlah produsen. Nah, sebenarnya bisa pakai cara yang masukin ke harga equilibrium kayak video mula-mula yang long run, tapi saya mau pakai cara yang sama kayak video sebelumnya, meskipun lebih ribet nggak apa-apa. Yang QX dikali N sama dengan Q equilibrium ini. Oke. Nah, kita intinya tahu ya, masing-masing perusahaan itu 120. N yang mau kita cari, nah terus dikalikan 0,5 dikali H M N K per W pangkat 0,5. Nah, tinggal kalian masukin aja ya, jadinya 120 sama dengan 0,5 dikali. Nah, kalau kita mesti perhatikan ya, sekarang jumlah konsumen naik, jadi dari 3.200 ke 4.800. Kan, bukan dari 3.200 ya, dari 4.096. Kan, kalau di jangka panjang 4.096-nya ini sekarang 4.800. Berarti kalau bacanya backward-nya itu adalah jumlah konsumen turun di jangka panjang. Karena di jangka pendeknya 4.800. Nah, kita tinggal masukin H-nya 4.800, M-nya itu 128, N-nya yang mau kita cari, K-nya 36, W-nya itu 16. Ini dipangkat 0,5. Oke. Nah, nanti kalau kalian olah, bakal dapat hasilnya N itu 24. Atau kalau bacanya secara backward, apa? Kan nanti ini bocorannya dia itu bakal dapat negatif economic profit kan. Nah, berarti di jangka panjang jumlah pemain itu turun dari 24 jadi 20,48. Ya, makanya jumlah pemain di jangka pendek lebih banyak seperti itu ya. Oke. Lalu bagaimana mencari output di pasar
ya berarti output di pasar itu sama aja ya, pakai rumus yang QX besar sama dengan N kali QX kecil. Sorry, ini N jumlah pemain ya, N besar. Nah, kan kita tahu sekarang jumlah pemainnya 24. Terus output masing-masing perusahaan itu adalah sebesar 120, berarti 24 kali 120. Hasilnya itu X-nya sebesar 2880. Oke, jadi output yang dihasilkan itu lebih besar daripada di jangka panjang. Kalau kalian masih ingat, di jangka panjang itu 2048. Oke. Nah, sekarang ini agak cepat ya, karena sebenarnya sudah tinggal ngulang aja kayak video tadi, cuma bedanya ini kasusnya capitalnya lebih banyak daripada jangka panjang. Nah, yang E itu disuruh mencari individual demand ya. Individual demand itu berarti output di pasar ya, dibagi dengan jumlah konsumen, sorry. Nah, outputnya 2880, jumlah konsumennya 4800. Nah, berarti individual demand-nya adalah 0,60 ya. Jadi individual demand-nya lebih banyak daripada jangka panjang. Nah, terus sekarang profit. Nah, profitnya bisa kalian masukin ke rumus yang tadi ya, yang udah kita dapat nih, yang ini ya. Jadi capitalnya kita ganti jadi sekarang 144 ya capitalnya. Capitalnya 36 ya. Berarti masukin 36 dikalikan dengan 0,25 kali PX kuadrat atau 106,67 kuadrat. Lalu dibagi wage-nya itu sebesar, wage-nya itu 16, dikurang P-nya 256. Nah, ini hasilnya bakal sama kalau kita pakai rumus profit yang sederhana, yaitu PX kurang short run cost, oke? Atau profitnya itu adalah 106,67 kali 120 dikurang short run cost-nya itu adalah VK plus WL. Kan V-nya 256, K yang sekarang adalah 36, wage-nya 16, labor-nya tetap 400. Nah, nanti kalian bakal dapat ternyata profitnya sekarang terbukti kalau dia negatif economic profit atau sebesar 2.815. Ini baru ini profit di perusahaan. Nah, mungkin untuk membedakan profit perusahaan itu pakainya ini aja. Profitnya gini kalau perusahaan. Tapi kalau profit di pasar itu adalah perkalian jumlah produsen dikali profit masing-masing perusahaan. Nah, profit di level pasar itu dapat sebesar min 67.754,4. Ini adalah profit di level pasar. Nah, nanti kita akan buktikan di soal terakhir bahwa berarti secara teoritis kalau mengalami rugi berarti dia apa? Dia beroperasi di increasing return to scale atau saat MC itu lebih rendah dari AC. Oke. Nah, tapi sebelum ke situ kita ditanya untuk utilitas ya. Utilitasnya berarti tinggal, kan kita udah dapat ya rumusnya itu yang QDE pangkat 0,5 kali QDY pangkat 0,5. Oke, QDY-nya nggak berubah ya, karena harga barangnya tetap 16. Nah, ini kita ganti jadi 0,6. Nah, pasti utility-nya lebih tinggi daripada jangka panjang. Oke, kalian bakal dapat hasilnya utility-nya itu 3,98 ya, lebih tinggi ya daripada di jangka panjang. Oke, berarti di poin H kita bisa bikin semacam summarize ya. Capital yang digunakan di jangka pendek itu lebih banyak dari jangka panjang. Makanya produksi di jangka pendek itu lebih banyak. Lalu capital di jangka panjang itu lebih rendah, maka kurva supply nanti di jangka panjang itu akan bergeser ke kiri seperti itu. Dan itu harga equilibriumnya bakal jadinya di jangka panjang itu harga equilibrium bakal meningkat ya, bukan turun. Seperti itu. Dan nantinya individual demand turun, market equilibriumnya, kuantitinya bakal turun, utility-nya juga bakal. Ini kalau kita lihatnya dari pendek ke panjang ya, utility-nya turun, konsumennya itu, nah kita bandingkan aja nih ya, short run.
kan di short run 106,6, long run 108. Oh ya, berarti harga equilibrium naik, terus individual demand-nya itu bakal turun. Terus market demand-nya bakal turun. Utility-nya itu bakal turun. Jumlah konsumennya itu juga bakal turun. Nah, jumlah pemain itu juga bakal turun. Kenapa jumlah pemainnya turun? Karena ya kan di jangka pendek informasinya adalah dia mengalami loss ya. Berarti harusnya responnya perusahaan itu bakal keluar ke pasar. Dan itu menyebabkan adjustment di profit ya. Profit pasar yang tadinya negatif 67.754,40 sekarang jadi zero economic profit jangka panjang seperti itu. Oke. Jadi ini bisa lihat ya pola perubahannya ya, gara-gara capital yang digunakan di jangka pendek itu lebih banyak atau di jangka panjang capital itu turun. Ya, capital optimumnya ternyata menurunkan capital di jangka pendek seperti itu. Nah, ini adalah poin yang H. Nah, sekarang yang I, yang terakhir, itu kita berarti harus membuktikan bahwa dia increasing return to scale. Nah, berarti cek SRMC dan SRAC. Nah, SRMC-nya mah udah ketahuan ya, sesuai dengan harga ya. Itu sebesar 6,6. Nah, SRAC-nya belum kita tahu ya. Yang jelas short run average cost adalah short run cost dibagi quantity. Nah, short run cost-nya itu diperoleh dari hasil perhitungan yang sebelumnya ini. Nah, ini tuh hasilnya adalah 15.616. Kuantitinya 120. Nah, nanti bakal dapat SRAC adalah 130,13. Sehingga SRMC di bawah SRAC. Nah, ini kan increase tentu scale kan. Nah, karena di PCM itu harga sama dengan marginal cost, maka ketika marginal cost di bawah average cost, maka harga di bawah average cost. Nah, karena rumus profit yang disederhanakan itu adalah dikurang AC kali I, maka kalau harga di bawah average cost, pasti profitnya itu bakal di bawah 0 atau mengalami economic loss. Jadi itu terbukti ya bahwa kenapa di jangka pendek kalau capital yang digunakan itu lebih banyak daripada jangka panjang atau ya itu bentuk cost yang tidak minimumnya itu dengan capital yang lebih banyak bukan lebih sedikit. Nah, itu ternyata membuat profit itu jadi mengalami economic loss gitu ya. Adjustment-nya seperti itu. Oke. Sehingga di jangka panjang direspon dengan jumlah produsen itu bakal turun atau pada keluar. Lalu jumlah konsumen juga turun dan itu menyebabkan individual demand turun, utility turun, kuantitinya juga turun, tapi harga itu bakal meningkat. Nah, peningkatan harga ini ya mendorong penambahan profit dari yang tadinya negatif jadi zero economic profit. Oke, sekian dari pembahasan hari ini dan ini menjadi penutup untuk partial equilibrium case. Nah, jika teman-teman ingin penasaran juga, ini kan kita kasusnya masih fungsi COP12 ya. Nah, teman-teman bisa mengubah kasusnya dengan bentuk fungsi yang lain. Misalnya, kalau dari tadi kita pakainya fungsi seperti ini, ya, fungsi produksi COP12, mungkin teman-teman bisa menggunakan fungsi produksi perfect complement atau Leontief ya. Jadi misalnya minimum KL ya, asumsikan aja alfa betanya sama dengan 1. Dan mungkin utility-nya juga bisa dibikin seperti ini. Oke. Nah, nanti pasti hasilnya bakal berbeda dengan kasus COP12 ya. Teman-teman bisa coba aja nih diganti ya. Informasinya mungkin harga income-nya masih sama, tapi diganti aja fungsi produksinya. Ya, kalau teman-teman coba, pasti hasilnya bakal beda dengan kasus COP12. Kenapa pasti beda? Karena kita bisa lihat nih, sekarang simulasinya tuh, ceritanya tuh, yang berubah itu adalah untuk barang X kan. Berarti harusnya harga barang X misalnya berubah, itu berarti ngaruhnya ke kuantitas demand X kan. Nah, tapi ini kan kalau kasusnya COP12, di mana dia itu barangnya itu gross independent, jadi kalau harga X naik atau harga X berubah, itu nggak ada impact-nya ke barang Y.
Nah, tapi kalau seandainya fungsinya perfect complement seperti ini, pasti ada efeknya terhadap barang. Termasuk untuk capital labor. Ya. Ketika harga inputnya naik, pasti ngaruh ke kedua input. Jadi kalau teman-teman punya waktu, silahkan coba dengan kasus yang lain ya. Diganti misalnya fungsi produksinya perfect complement atau Leontief, begitu pula untuk fungsi utilitasnya ya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.